Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziq Umar Aska Mirza dan Belami Bintang Pratama akan memaparkan hasil investigasi kami, yaitu eh, berlatar belakang kelalaian perlindungan data yang dimiliki oleh Bank BSI. Jadi latar belakang yang kami cari itu pada tanggal 13 Mei telah ditetapkan bahwa BSI itu telah menjadi korban ransomware dengan kerugian data yang dicuri sebesar 1,5 terabyte, termasuk dengan 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang digunakan oleh pengguna. Lalu saya akan membahas scope of investigation. Apa aja sih? Pertama, ada satu, data pribadi apa saja yang telah bocor. Kedua, apa yang menyebabkan BSI mengalami kegagalan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, apakah PSE ini telah melakukan kewajiban untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem. Lalu di bagian yang pertama, ada investigation process. Berdasarkan press release yang telah dikeluarkan oleh Direktur Utama Henry Gunardi, menemukan indikasi adanya serangan cyber yang menyebabkan kendala dalam pelayanan aplikasi BNI Mobile dan menyatakan bahwa memerlukan pembuktian uh, lebih lanjut audit dan digital forensik pendiri Ethical Hacker Indonesia. Teguh Aprianto telah mengkonfirmasi adanya serangan ransomware Lockbit terhadap BSI. Akan tetapi Direktur Utama Bank BSI tidak mengkonfirmasi adanya serangan ransom lebih lanjut. Lalu untuk evidence collected, itu artinya bukti ya, pernyataan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Lalu evidence not collected tidak dapat disimpulkan dikarenakan Bank BSI atau PSC memberikan pernyataan lebih lanjut kepada para pelanggan pengguna mengenai kegagalan perlindungan data pribadi tersebut. Lalu untuk orang yang diinterview itu ada Teguh Aprianto, CEO-nya Heri Gunardi, Corporate Secretary Gunawan A. Haryatono, dan Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wijumodjo. Untuk public statement-nya, pada tanggal 11 2023 di dalam press release CEO Bank BSI, Henry Gunardi menyatakan bahwa terdapat indikasi adanya serangan cyber Bank BSI sehingga persoalan melakukan temporary switch off beberapa channel untuk memastikan keamanan sistem. Pada tanggal 13 2023, pendiri Ethical Hacker Indonesia menyatakan bahwa ada serangan cyber atau ransomware terhadap Bank BSI. Lalu untuk summary of written digital evidence, pada tanggal 10 Mei 2023, Pak Henry Gunardi meminta maaf terkait kendala yang dialami nasabah dalam akses layanan BSI dan juga menyatakan bahwa keamanan dana dan data nasabah tetap aman adalah prioritas utama dimiliki oleh Bank BSI. Lalu pada tanggal 11 2023, CEO Bank BSI Henry Gunardi menyatakan bahwa adanya identifikasi terkait serangan cyber Bank BSI sehingga perlu melakukan temporary switch off untuk beberapa channel agar memastikan keamanan sistem. Akan tetapi tidak ada pernyataan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sedangkan selain itu, Kartika Wijumodjo, Wakil Menteri BUMN 2, mengakui adanya kebocoran terhadap Bank BSI. Tapi data yang bocor bukanlah data rahasia nasabah, melainkan data operasional mengenai aplikasi kredit ataupun data marketing bank. Akan tetapi beliau menyatakan bahwa memperhatikan hal tersebut, apakah data lanjutan bocor. Beliau juga menyatakan bahwa penyebab terjadinya penyerangan cyber terhadap Bank BSI dikarenakan PC yang dimiliki cabang-cabang adalah PC yang sudah tua, sehingga dimasuki virus bukan hanya melalui online, tapi dari USB yang sudah memiliki virus dalamnya. Selain itu, Bank BSI sempat membantah kebocoran yang dilakukan Ransom Lockbit. Corporate Secretary Gunawan A. Haryatono menyatakan bahwa masyarakat jangan mudah percaya atas informasi yang berkembang. Dan Bank BSI juga selalu melakukan analisis pengecekan ulang atas informasi yang beredar. Dapat kami sampaikan bahwa kami memastikan data nasabah tetap aman. Lalu setelah menerima informasi kemungkinan penyerangan, BSI terus melakukan pengecekan dan menindaklanjuti keseluruhan sistem, serta melakukan mitigasi jangka panjang. BSI juga melakukan investigasi internal dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
Untuk summary witness evidence, pada tanggal 13, seorang pengguna Twitter, Teguh Aprianto yang sekaligus konsultan keamanan cyber dan juga Ethical Hacker Indonesia, menyatakan bahwa Bank BSI itu sudah terkena ransomware. Teguh Aprianto juga menyatakan bahwa total ada 15 juta data pengguna yang sudah pengguna password akses internal layanan BSI, data-data karyawan, dokumen keuangan, dan dokumen yang legal. Data-data pelanggan yang telah bocor diantara nama pelanggan, nomor ponsel, alamat, dan saldo rekening, dan nomor rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, pelanggan, informasi pekerjaan pelanggan, dan lain-lain. Teguh Aprianto telah memastikan juga data-data dari mantan karyawan telah bocor juga, dan menyatakan bahwa nomor ponsel yang dihubungi Bank BSI telah dibocorkan. Teguh Aprianto menyatakan bahwa penyebab yang dibocorkan adalah ransomware Lockbit. Beliau juga memaparkan bahwa Bank BSI sempat melakukan penawaran $100.000 atau sekitar 1,48 M. Tetapi pihak Lockbit meminta tembusan $20 juta atau sekitar 297 M. Lalu pihak BSI kembali sebesar $10 juta atau sebesar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haji. Oke, untuk fakta yang dapat di-establish, yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023, Teguh Aprianto mengkonfirmasi tentang adanya serangan cyber dan kebocoran data yang dialami oleh Bank BSI. Total data yang dicuri sebesar 1,5 terabyte. Lalu pada tanggal 11 Mei 2023, di dalam press release Bank BSI, CEO-nya Heri Gunardi menyatakan bahwa adanya indikasi serangan cyber terhadap Bank BSI, sehingga perlu melakukan temporary switch off untuk beberapa channel untuk memastikan keamanan sistem. Bank BSI sendiri tidak mengkonfirmasi adanya kebocoran data lebih lanjut maupun di press release ataupun press conference. Akan tapi Bank BSI mengkonfirmasi adanya layanan yang error dan meminta maaf terkait hal tersebut. Fakta selanjutnya itu Bank BSI atau PSE ini telah gagal melakukan kewajibannya untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem atau breach notification dikarenakan tidak adanya pernyataan lebih lanjut mengenai serangan cyber ataupun ransomware Lockbit. Selain itu, Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, memaparkan adanya penawaran tebusan antara BSI dengan Lockbit, sehingga dapat mendukung poin bahwa Bank BSI telah gagal melakukan kewajibannya untuk menyampaikan breach notification. Fakta selanjutnya yaitu Teguh Aprianto menyebutkan bahwa data yang dibocorkan adalah data dari pihak pelanggan, karyawan, dokumen internal, dan data pribadi nasabah dan password untuk akses internal dan layanan yang digunakan. Akan tetapi, Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN 2, menyatakan bahwa data yang bocor bukanlah data rahasia nasabah, melainkan data operasional mengenai aplikasi kredit maupun data marketing bank. Lalu Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN 2, menyatakan bahwa penyebab terjadinya serangan ini adalah dikarenakan PC yang dimiliki di cabang-cabang adalah PC yang sudah tua sehingga dapat dimasuki virus bukan hanya melalui online tapi dari USB yang sudah memiliki virus di dalamnya. Lalu fakta yang tidak bisa di-establish adalah tujuan penyerang cyber terhadap PSE atau Bank BSI, konfirmasi PSE terhadap serangan cyber, karena masih banyak kesimpulan yang dapat diambil. Ini disebabkan karena beberapa pendapat dari beberapa tokoh atau narasumber yang bertentangan terhadap satu sama lain. Masuk ke risk analysis, aset penting yang telah bocor adalah data pribadi pelanggan, saldo, nomor rekening, dan riwayat transaksi pelanggan, data pribadi karyawan, nasabah, data dokumen internal, dan password untuk akses layanan dan internal. Lalu celah keamanan yang dimiliki oleh Bank BSI, salah satunya adalah PC yang tua atau outdated, yang memungkinkan dimasuki oleh virus yang ditanamkan di dalam USB. Lalu banyak pelanggan BSI yang akan menjadi korban kejahatan cyber di dunia nyata maupun di dunia maya dikarenakan data pribadi seperti alamat, nomor ponsel, dan lainnya dikarenakan telah dibocorkan oleh ransomware Lockbit. Lalu reputasi Bank BSI yang akan menjadi buruk dikarenakan kelalaian dalam menjaga data pribadi dari pelanggan dan data atau dokumen internal Bank BSI yang bahaya dan terancam disalahgunakan. Lalu dikarenakan tidak ada konfirmasi dari Bank BSI itu sendiri, banyak pelanggan yang tidak menyadari akan bahayanya data pribadi dari pelanggan tersebut yang telah tersebar
Lalu next kita masuk ke security mitigation. Bank BSI harus memperbaiki sistem keamanan cyber yang dimiliki untuk mencegah serangan cyber seperti ini terulang kembali. Salah satu caranya adalah memperbarui PC-PC dari setiap cabang, sehingga up to date agar tidak rentan terhadap virus yang dilalui oleh USB. Selain dari PC untuk reflection ini, yang harus diperbarui oleh Bank BSI juga harus memperkuat sistem keamanannya. Selain itu, Bank BSI juga harus mengkonfirmasi lebih jelas terkait notifikasi kegagalan sistem agar setiap pelanggan lebih berhati-hati terhadap data yang telah dibocorkan. Lalu implication finding yang ini hasil investigasi menghasilkan bahwa Bank BSI dapat terancam dibocorkan kembali datanya jika tidak menanggulangi dan memperketat sistem keamanannya. Bank BSI juga terancam reputasi dan nama baiknya dikarenakan tidak ada konfirmasi dan kelalaian di dalam keamanan sistemnya. Selain itu, para pelanggan dari Bank BSI terancam menjadi korban kejahatan maupun kejahatan di dunia cyber maupun di dunia nyata. Lalu kita masuk ke recommendation-nya itu formal action. Rekomendasinya itu Bank BSI seharusnya menyampaikan informasi yang lebih lanjut tentang kasus kebocoran data ini agar informasi dari kasus ini tidak rancu sehingga masyarakat agar lebih sadar terhadap bahayanya dari kebocoran data. Selain itu, Bank BSI atau PSE harus lebih memperkuat dan memperbarui sistem keamanan. Sekian dari saya dan Belami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.